ketua kelasnya disiapkan dulu. Iya, bersalah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Oke, lalu Malven minta tolong, siapa yang belum hadir anak buahmu? Baru ada 34 siswa. 33 ya. Bentar ya, Pak. Oke, nah terus Gabriela dengan Darel kenapa ini off kamera? Terus dari toilet, Pak, tadi baru balik. Oke, Darel ya. Baik. Nanti dikasih tahu ya siapa Melvin ya, siapa yang belum ada. Ngechat ya, Pak, nanti, Pak. Ngomong aja di sini nggak apa-apa. Pada prinsipnya itu saya pengen dengar suara kalian kok, ya. Gini-gini saya sebagai guru kangen juga mendengar suara kalian. Makanya kalau ada yang Pak. Iya, Nak, siapa? Itu udah lengkap deh, Pak. Oh, udah lengkap. Barusan masuk. Oh, ya udah. Iya. Oke. Ya, baik anak-anak. Kita kan hari Rabu udah libur ya. Jadi saya pikir hari ini materinya sih udah selesai ya, tapi saya pikir hari ini supaya lebih lengkap saya masih akan coba semi membahas soal ya. Saya tunjukin misalnya, lalu mungkin ya mudah-mudahan saya bisa banyak interaksi dengan kalian supaya lebih meyakini sejauh mana kalian sudah memahami materi alat optik ya. Dan ketika kita masuk berarti siapa tahu mungkin saya tidak membahas alat optik lagi, tapi saya akan banyak mungkin masuk lagi ke minggu review. Jadi minggu review itu berarti kan tidak hanya alat optik gitu ya. Nah, masalahnya ulangannya itu ada di tanggal 28 kalau nggak salah ya. Tapi bukan berarti ketika kita nanti kita masuk tanggal berapa ya, 20 sekian itu ya mungkin alat optik udah nggak perlu lagi saya bahas ya. Jadi saya berharap itu kalian sudah siap. Baik, saya coba di sini ada beberapa soal, cuma saya tidak khususkan dan mungkin saya tidak akan bagi dulu, tapi saya hanya pengen kalian memahami memperhatikan aja dulu ya. Memperhatikan dulu. Jadi saya pengen ya. Karena ini saya belum ngumpulin jadi satu. Maksud saya ini misalnya sekarang Pak MB mungkin akan coba mencari soal-soal tentang kamera, karena kamera kemarin belum banyak disinggung, maka cuma ini soal kamera berada di beberapa file, jadi saya coba tampilkan satu-satu aja ya. Bentar, saya share screen dulu. Ya, ini adalah PH mungkin tahun lalu kali ya, karena ini sudah PH online, baru tahun lalu. Saya ke kamera dulu. Kamera itu yang mana ya? Yang nomor ini. Nah, ya, coba ya. Sebuah kamera. Bentar, kalian baca dulu ya. Saya siapkan pulpen dulu. Pulpen saya. Pulpen saya menghilang. Oh, di sini. Ya, sebuah kamera memiliki lensa dengan fokus 5 cm dan memberikan bayangan tajam pada film ketika digunakan untuk memotret benda yang terletak 1 meter dari kamera. Berarti 1 meter dari lensa itu ya. Ketika kamera digunakan untuk memotret pemandangan yang sangat jauh, maka
lensa harus digeser kemana dan berapa senti, kira-kira begitu kalau diperjelas pertanyaannya. Ya, nah, lalu bagaimana mengerjakan itu? Ya, kalian juga udah boleh mencoba ya. Nanti ya, sambil dikombinasi aja sambil memperhatikan apa yang Pak MB akan jelaskan ke kalian. Ya, mohon maaf nih kalau miring-miring karena kadang-kadang agak susah saya kontrol ya. Jadi ini ada lensa, pasti lensa positif. Dan ini adalah fokus. Tapi informasinya bahwa jarak fokusnya itu sama dengan 5. Jadi ini 5 cm. Dan bayangan tajam pada film. Film itu ada di belakang, ya, layar sebenarnya. Dan dia tetap di sana karena dia nempel pada bodi kamera mungkin ya. Ketika digunakan untuk memotret benda pada jarak 1 meter. Nah, 1 meter itu udah pasti di ruang 3 ya. 1 meter udah pasti di ruang 3 karena ini kan pasti 10, lalu 1 meternya ya jauh banget di sana gitu ya. Nah, ini 1 meter. Oke. Tentu dalam kasus ini kalau benda berada di 1 meter maka pasti bayangannya akan jatuh di ruang ya, secara penalaran biasa sih ini pasti di ruang 2 sebenarnya ya. Tapi walaupun kamu nggak ngerti gitu nggak apa-apa. Nah, dari informasi ini sebenarnya ya, di mana ini adalah ke sana itu adalah SO sama dengan 1 meter. Dari informasi ini sebenarnya kita bisa menentukan letak dari film itu. Jadi di sini ini adalah film. Ya, film. Atau ini kita sebut dengan SI. Ya. Nah, dari mana atau bagaimana caranya ya hanya menggunakan rumus yang Pak MB suka bilang hanya rumus ini doang, seper SO, seper SI, ya, sama dengan seper F. Nah, ini sebenarnya kalau ada yang kreatif membuat rumus singkat di sini bisa juga. Jadi kalau mau mencari SI, maka SI itu sama dengan, ini kan hanya ada F, SO, SI. Maka SI sama dengan tinggal, ini kan sudah ada SI di sini, berarti tinggal ada SO dan F. Nah, biasanya Pak MB begini kalau ngajari rumus singkat. Walaupun bukan gayanya Pak MB ngajar itu selalu berorientasi rumus ya. Itu bukan gayanya Pak MB, karena saya tidak sedang mengajari kalian menjadi robot. Semua harus dihafal. Tapi saya mengajarin kalian menjadi seorang yang kuat dalam menganalisis. Ya, itu sebabnya Pak MB selalu mengajak untuk berpikir walaupun mungkin agak panjang, nggak praktis, nggak ini, to the point aja Pak, gitu ya. Karena kalian sekarang sedang dilatih untuk menjadi orang-orang yang mampu menganalisis problem, jadi menjadi problem solving nanti. Problem solver. SO dikali F, nah diturunkan ke bawah, SO dikurangi F. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau mencari SO, ini pengembangan aja ya. Nanti tinggal shift ya. SI kali F, kali ya ini ya. Dibagi dengan SI, tuh, SI, kayak diturunkan gitu ya, tapi ini menjadi kurang. Aduh, sorry ya kalau nulisnya nggak bisa saya kontrol ya, goyang-goyang. Nah, lalu kalau fokus itu agak sedikit beda, berarti tinggal SO kali SI, ya turun ke bawah menjadi SO ditambah SI. Nah, bedanya di situ ya. Ini tambah, yang lain kurang. Tapi sebenarnya kalau mau pakai ini aja udah udah cepat juga. Oke, nah terus gimana caranya mengerjakan lebih lanjut? Jadi sekarang udah dapat SI ya, nanti dari sini ya. Berarti SO-nya itu 100 kali 5 ya. Kita coba kerjakan ya. SO, kenapa ini dia nggak? Ya agak susah juga ini kalau agak susah dikontrol ya. Ya, oke. Ini apa settingan ini saya ya? Jadi saya agak terbatas nih nulisnya di sini. SI ya. SI sama dengan 100
100 dikali dengan 5 dikali ya, dibagi dengan 100 kurang 5 berarti 95. Nah, ini pasti berapa itu? Ya, silakan dicari. Berapa ya? Sekitar 5,26 gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kamera digunakan untuk memotret pemandangan. Nah, kalau memotret pemandangan berarti kan bendanya yang mau dipotret itu tidak tak bering ke sana. Bayangannya pasti jatuh di fokus, berarti pasti di 5. Ya, 5. Kalau ini kan 5,26, berarti fokusnya itu di sini nih 5 nih. Selebihnya ini sedikit 0,26. Nah, pertanyaannya adalah lensa harus digeser kemana? Gitu. Nah, digeser ke mana nih? Ke depan apa ke belakang gitu. Tadinya segini 5,26. Sekarang setelah motret pemandangan, si layar itu harus ada di titik ini, di titik fokus. Berarti lensanya harus, nah lensanya yang digeser ya, filmnya agak nggak bisa di ini karena kondisi fisiknya begitu. Berarti lensanya digeser ke sana sejauh berapa? Sejauh ini 0,26. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Saya pikir cukup lah ya, satu soal mewakili untuk kamera ya. Ada sih soal yang sedikit mikir lagi ya. Atau saya coba tunjukkan ya. Nah, ya. Soal mana ya? Nah, ini mungkin nih. Coba. Ini soal SMAK 1 tahun 2018. Oke, coba ini. Nah, kamera merupakan satu alat optik. Kelihatan ya, anak ya? Merupakan satu alat optik dengan nilai fokus lensa yang tetap. Ketika kamera digunakan untuk memotret objek yang jauh atau dekat, lensa dapat digeser menjauhi atau pun mendekati film agar terbentuk bayangan yang tajam pada film. Nah, ini pengantar aja ya, untuk penjelasan aja. Suatu kamera digunakan untuk memotret. Nah, mungkin mulai dari sini. Suatu kamera digunakan untuk memotret pemandangan yang sangat jauh, terbentuk bayangan tajam pada jarak X dari film. Nah, kamu perhatikan kalimatnya, dipakai untuk memotret pemandangan yang jauh. Jadi, kalau dia bayangan itu terbentuk tajam pada jarak X dari film, udah pasti ini fokus sebenarnya. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari pengetahuan bahwa kalau benda ditabring ke sana, bayangannya pasti jatuh di fokus. Ya, jadi udah pasti ini fokusnya ini X ini. Nah, cuma di sini nggak dituliskan. Ya, kamu harus tahu sendiri. Disitulah yang namanya kamu memahami konsep. Ketika kamera digunakan untuk close up seorang model yang berjarak 30 cm dari kamera, wah ini cukup dekat banget ya, hanya 30 cm, maka lensa kamera digeser 1 cm menjauhi film. Nah, hitunglah fokus lensa tersebut. Nah, ini pasti mikir ini, nggak bisa kamu hafalin rumus. Ya, nggak bisa. Nah, silakan dicoba dulu. Nanti Pak MB coba bahas juga di sini, nanti kalian cocokin. Kalau nggak ngerti atau ada yang beda dengan pekerjaan kalian, ya silakan dikomentari. Ya. Saya kasih gambaran dulu. Ya.
Ya, sambil coba saya jelaskan kalau ada yang idenya masih kurang, masih ini, mungkin saya jelaskan dulu gini ya. Jadi ketika benda ditakbir hingga sana, kan katanya memotret benda yang sangat jauh gitu, bayangannya jatuh di X. Nah, saya sebut aja bayangan jatuh di sini. Berarti sebenarnya kan di sini SI-nya sama dengan X, dan ini sebenarnya tidak lain sama dengan fokus. Dari mana taunya? Karena ini benda ditakbir hingga sana. Nah, ketika dipakai untuk memotret benda yang berada pada jarak 30 cm, katanya, nah ini kuncinya di sini. Benda digeser, mana tuh? Ah, ini. Digeser 1 cm menjauhi film. Nah, 1 cm menjauhi film itu gimana maksudnya? Ini kan film yang di belakang ini. Berarti digeser yang tadinya ada di sini, digeser ke sana 1 cm. Berarti sekarang SI-nya ini yang tadinya sama dengan X atau sama dengan fokus, sekarang berubah menjadi ditambah 1. Kenapa? Karena kan ini menjauh ke sana. Tambah 1. Jadi ini adalah SI-nya yang baru ya, SI yang baru. Nah, lalu saya tinggal gunakan ini 1/f sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Ya. Nah, tinggal masukin ini 1/x sama dengan 1/30 ditambah dengan 1/x tambah 1. Nah, saya pikir kalau sudah bersama matematika seperti ini, disuruh mencari X, saya pikir kalian harusnya sih udah bisa ya. Karena ini udah menerapkan menerapkan pengetahuan matematika kalian, operasional matematika. Ya, tinggal 1/x dikurangi 1/x tambah 1 sama dengan 1/30. Nah, silakan gimana caranya untuk menyelesaikan ini ya. Mungkin satuannya entah dikali silang dulu, atau mungkin coba bisa juga pakai yang tadi ya. Saya nggak tahu mungkin apakah itu sedikit lebih membantu. Tapi saya pikir kalau Pak MB hanya sampai di sini, kira-kira bisa nggak saya tinggal gitu. Biasanya Pak MB nggak terlalu mau ini kalau udah urusan matematika. Saya pikir selain pertama, saya berharap bahwa pembelajaran matematika membantu. Yang kedua, biar mungkin saya lebih banyak kemampuan menganalisis. Kalau ini kan udah kemampuan mengutak-ngatik matematika. Gitu. Ya. Bisa ya, Nak ya? Ada yang kesulitan? Kira-kira mau diapain ini? Ya, kalau enggak ini dikali X tambah 1 per X tambah 1, yang ini dikali X per X ya, disamain penyebutnya gitu. Ya, lalu dikali silang. Tapi saya pikir saya nggak mau terlalu berlama-lama di situ. Saya percaya kalian mampu di situ. Tapi sekali lagi kalau misalnya, Pak saya bingung Pak ngerjainnya, atau Pak boleh nggak saya pakai cara ini, silakan. Ya, Pak MB melihat ke sana karena layar yang saya bisa melihat kalian ada di sebelah kiri saya. Oke. Gimana Jesslyn, Dilan, dan Vanessa? Kenapa kameranya ditutup? Ya, saya habis dari toilet, Pak. Oh iya udah. Jesslyn? Oke, bagaimana Nana? Bisa ya tentang kamera ya? Jadi kamera tidak terlalu banyak ininya. Ya paling seperti ini, dan satu lagi tapi saya belum menemukan soal yang yaitu tentang perbesaran. Ya, perbesaran karena film itu kadang-kadang bentuknya bukan kotak persegi 4, tapi dia agak memanjang ya, persegi panjang dia ini filmnya. Oke, baik, kalau begitu saya pindah ke kacamata. Berarti sekarang kita masuk ke latihan-latihan soal yang pengembangan, karena semua Pak MB sudah jelaskan latihan-latihan soalnya. Mari kita lihat ini soal beberapa tahun yang lalu. Ini adalah isian ya. Objek atau benda yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata harus masuk dalam jangkauan penglihatan, yaitu antara titik dekat sampai titik jauh. Jadi SO-nya itu lebih besar dari PP dan lebih kecil dari PR. Ini pilihan ya, nah ya. Ataukah. Bentar. Ya, jadi pilihannya sebenarnya adalah mana yang benar ini. Dua ini nih. Ataukah SO lebih besar dari PR
lebih kecil dari PP. Yang pasti objek dapat dilihat oleh mata, namanya kemampuan berakomodasi itu kalau mata itu, benda itu berada di antara, bentar, saya coba dukung dengan apa yang Pak MB udah pernah ngomongin ya. Ini, jadi mata bisa berakomodasi itu kalau benda berada di jangkauan penglihatan ini. Jadi lebih besar dari, atau sama minimal ya, lebih besar dari PP, lebih kecil dari PR. Ya, gitu. Oke. Pindah lagi ke berikutnya. Jadi bisa dijawab ya. Benda berada di ruang berapa? 1, 2, atau 3. Sehingga menghasilkan sifat bayangan titik-titik. Nah, pilihannya adalah benda itu kalau mata, ini kan soal untuk mata ya. Benda itu harus berada di ruang berapa? Gitu ya. Nah, Pak MB balik lagi ke mana ya? Ya, mungkin ini aja ya. Jadi karena bayangan itu selalu jatuh di belakang sini, nih ya, yang mudah-mudahan kursornya Pak MB kelihatan. Dan udah kelihatan bola mata kan kecil. Mungkin analisanya begini, membantu ya. Ini bola mata kan kecil. Bayangannya pasti kecil gitu ya. Ini. Jadi benda itu udah pasti berada, tidak mungkin di ruang 1. Karena ini kan bayangannya itu real namanya, nak. Ya, di dalam bola mata real. Gitu ya. Atau nyata. Lalu berarti pasti berada di ruang, yang pasti berada di ruang 3. Ya, atau tak berhingga sana boleh. Tapi itu mata normal dan hipermetropi. Nah, bagaimana dengan di ruang 2? Boleh nggak? Kalau di ruang 2, bayangannya nanti kan ruang 3, gede banget. Jadi kalau kamu lihat gedung, ditaruh di ruang, ruang 2, dan tidak mungkin di mata berakomodasi sedemikian supaya gedung itu masuk semua. Tidak mungkin. Ya, jadi pasti jawabannya kalau begitu benda berada mana tadi ya? Nih, benda berada di ruang ruang 3 maksudnya. Nah, menghasilkan bayangan apa? Bayangannya tadi nih ya, dilihat di sini ya, pasti terbalik, diperkecil, ya bola matanya juga memang kecil, layarnya kecil, dan nyata. Gitu ya. Oke, sekarang penderita miopi memiliki, miopi kamu harus kenal itu ya, PR atau PP, mana yang benar? PR atau PP, kurang dari tak hingga atau garis miring nilainya tertentu. Miopi ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat miopi. Ini miopi nih. Miopi, pokoknya PR-nya itu tertentu, ya, kurang dari tak berhingga, ya, karena PR-nya tak tertentu. Tapi PP-nya menjadi lebih kecil dari 25. Itu. Oke. Sebentar. Kita sampai jam 8.35 ya. Ya. Oke ya, jadi kalau ditanya penderita miopi memiliki titik-titik entah PR atau PP, mana yang benar, kurang dari tak berhingga, maka jawabannya pasti PR ya. Kondisi lensa mata kurang pipi atau kurang cembung? Kurang pipi atau kurang cembung? Mana yang benar? Nah, karena ini ngomongin PR, ya. Wah, ini harus, ini ya, sebentar saya tidak siapkan, ada animasi yang bisa saya tunjukkan. Tapi nggak apa-apa, saya pakai ini aja dah. Jadi jawabannya kurang, ini ya, kalau PR, ini nggak bisa lagi memipih. Ini ya, nggak bisa lagi memipih. Jadi kalau misalnya benda ini saya letakkan di tak berhingga sana, atau sedikit mundur lagi ke belakangnya orang ini ya, itu lebih menjauh dari mata, maka bayangan ini, nah, analisanya begitu nak ya. Pak MB pakai ini deh,
supaya saya bisa geser. Enggak ya? Nggak mau. Ya, sorry. Ya, ini Pak MB geser ke kiri, cuma di layar kalian udah mentok, jadi saya nggak bisa geser. Ya, maka bayangan ini itu juga ikut bergeser ke kiri. Itu. Ya. Jadi kalau ini saya dekatkan ke sini, maka bayangan ini juga ikut, nggak mau. Ikut ke belakang sana. Berarti kita katakan jatuh di belakang retina. Nah, di soal kita mengatakan, kalau matanya itu mata, siapa tadi? Miopi ya. Maka benda di tak beringkas sana, kelihatan nggak ya? Oh ya, harusnya kelihatan ya. Benda di tak beringkas sana, ya, atau saya jauhkan ke ini, bayangannya juga ikut mundur ke sini. Gitu. Ikut mundur apa maju nih? Pokoknya ikut menjauh dari retina gitu, menjauh ke di depan retina namanya nih. Nah, apa yang harus dilakukan oleh lensa mata supaya bayangan ini kembali ke retina? Sebenarnya dia harus lebih lebih pipih lagi. Lebih pipih harusnya. Tapi karena ini mata miopi, ya sudah nggak bisa mentok, udah mentok di sini, akhirnya dia terimalah kondisi di mana bayangan ini jatuh di depan retina. Nah, kalau jatuh di depan retina, masih kelihatan bayangan di sini tapi sudah blur, sudah kabur, sudah buram. Gitu. Ya. Oke, saya pindah lagi. Jadi, jawabannya gimana nih? Mana tadi ya? Ini ya, jadi mata kurang pipih. Itu jawabannya. Sehingga bayangan jatuh di depan atau belakang retina tadi? Depan. Ya, depan. Oke. Agar bayangan pada mata jatuh di retina dapat dibantu dengan kacamata. Nah, harusnya kalau mata normal misalnya, dia masih memipih lagi. Tapi karena ini sudah mata miopi, ya sudah mentok di situ. Maka harus dibantu dengan kacamata apa? Jawabannya kacamata cekung. Nah, ini mungkin bisa dihafal atau dinalar dengan, orang kalau kayak masih muda seperti kalian ya, Pak MB juga zaman dulu, itu kalau melihat jauh itu harus buram lah, harus pakai kacamata minus. Makanya suka ditanya, minus berapa matanya? Oh, minus sekian. Minus 5. Itu sebenarnya maksudnya minus 5 dioptri. Bukan fokus, tapi kekuatan. Ya. Nah, seorang hipermetropi titik dekat atau PP lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari 25. Hipermetropi ya. Coba kita lihat hipermetropi. Nih, hipermetropi. Nah, ini. PP-nya itu lebih besar dari 25 ini. Yang warna orange ini. Ya, PR-nya tetap tak berhingga. Jadi kalau ditanya sekarang, titik dekat matanya itu gimana? Lebih besar dari 25? Jawabannya iya, lebih besar dari 25. Ya, jarak baca normal. Sehingga ketika membaca pada jarak normal, bayangan jatuh di mana? Nah, balik ke yang tadi ya. Bentar, nih. Jadi sekarang kan katakanlah ini PP-nya mata hipermetropi tadi itu sudah lebih besar dari 25. Anggap aja ini udah lebih besar dari 25. Misalnya 30. Nah, kalau dia dekatkan ke sini, ingat seperti Pak MB tadi bilang, bayangan ini akan ikut bergeser ke belakang. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah didekatkan pada jarak 25 misalnya, maka sebenarnya lensa mata ini harusnya mencembung lagi supaya ini pindah ke retina. Tapi kan matanya udah cacat, udah mentok. Gitu, udah mentok. Jadi dia harus terima apa adanya, sudah kenyataan. Kayak Pak MB sekarang gitu ya. Kalau Pak MB taruh di bacaan di 25 cm, misalnya kayak di sini 25 cm gitu ya, anggap aja itu 25 cm. Pak MB ngelihatnya buram. Nah, kalau di analisa fisika kita, itu sebenarnya bayangan yang tajam itu jatuhnya di belakang retina. Nah, gimana caranya supaya bayangan ini balik ke sini? Maka di sini harus dipasang kacamata positif. Gitu. Ya. Jadi, jarak normal bayangan jatuh di mana? Jawabannya di belakang retina. Penderita cacat mata ini dibantu dengan kacamata positif. Nah, itu. Ya. Sampai situ ada yang mau bertanya? Loh, malah tambah banyak yang tutup kamera. Albert, Gabriela, Tira, Melvin. Oke, nah sekarang kacamata. Naomi diminta menemani kakeknya
yang menderita presbiopi. Nah, dikasih informasi PP-nya 1 meter, PR-nya 4 meter. Presbiopi itu mata tua ya, jadi PR dan PP-nya semua udah terbatas. Memesan kacamata di sebuah optik ya tertentu di daerahnya, karena Naomi kelas 11 IPA di SMAK 1, ada Naomi nggak di sini? Nggak ada ya. Maka Naomi dengan percaya diri mendatangi optik dengan memesan kacamata rangkap. Nah, kacamata rangkap itu berarti kan atas bawah ya. Satu untuk PP, satu untuk PR. Ya, bantulah Naomi untuk menentukan spesifikasi lensa kacamata yang akan digunakan pada kacamata kakek. Nah, kamu harus mau menganalisis sendiri. Nah, ini soal seperti ini ya harus mikir ya. Oke, gimana caranya? Mari kita coba. Silakan ya dikerjakan. Nanti sambil disamakan dengan pekerjaannya Pak MB. Kalau ada yang salah, ada yang beda, ya nanti kamu bisa tanya. Ya, oke. Nah, saya mulai dari, berarti kan sebenarnya ini kita disuruh mencari kacamata positif dan kacamata negatif. Cuma nanti di prakteknya dijadiin satu, makanya disebut dengan kacamata rangkap. Gitu. Ya, ya sudah, anak-anak sebenarnya yang Pak MB ajarkan ke kalian rumusnya hanya 1/F sama dengan 1/SO ditambah dengan 1/SI. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu yang kacamata yang terkait dengan PP. Jadi ini ada bagian kacamata baca. Bagian kacamata bacanya ya, bagian bawahnya. Mungkin yang bawah sini nih. Nah, ya. Oke. Nah, berarti kan kalau begitu SI-nya sama dengan, udah pasti sama dengan minus 100 cm. Gitu. Ya, minus 100 cm. Lalu karena ini kacamata baca, berarti SO-nya harus sama dengan 25 cm. Karena itu standar supaya bisa membaca pada jarak normal, kira-kira begitu. Nah, lalu yang ditanya sebenarnya, spesifikasi lensa itu maksudnya apa? Ya, boleh nanti fokus, boleh juga nanti kekuatan lensa. Gitu. Ya, jadi kalau begitu gimana caranya? Ya, udah tinggal 1/F sama dengan 1/SO ya, tulis 25 ditambah dengan 1/-100. Gitu ya. 100 itu dari 1 meter. Nah, ini saya kali 4. Berarti kan ini 4 dikurangi 1/100. Jadi sama dengan 3/100. Ini adalah 1/F. Jadi fokusnya dapat positif 100/3. Itu kalau sentimeter. Kalau ngomongin fokus. Nah, kalau misalnya ditanya nanti dioptrinya, kekuatan simbolnya P, itu kan sama dengan 100/F itu kalau pakai sentimeter. Atau boleh juga 1/F itu kalau pakai meter. Gitu ya. Jadi tergantung kamu. Nah, boleh juga langsung ngambil dari atas sini. Tapi ya, ini karena udah telanjur ya, jadi nggak apa-apa. Berarti P-nya sama dengan 100. Saya ambil yang ini ya. 100 dibagi dengan 100/3. Berarti sama dengan positif 3. Nah, inilah yang biasa disebut dengan kacamatanya positif berapa? Positif 3. 3 dioptri. Gitu. Ya. Nah, untuk yang PR caranya sama ya. SI-nya berapa? SI-nya sama dengan min PR. Min PR-nya berapa? PR-nya 400 ya, sentimeter. SO-nya berapa? Karena PR itu kacamata negatif ini dipakai untuk melihat jauh gitu ya, kita asumsikan ini tak berhingga. Sehingga jadilah 1/F sama dengan 1/SO-nya saya tulis tak berhingga ditambah dengan 1/-400. Nah, ini pasti dapat fokus negatifnya ini sama dengan min 400 cm. Kalau P-nya berarti tinggal 100/F. Ya, 100/F berarti 1/400. Minus ya, minus 400. Maka jawabannya P-nya sama dengan minus 0,25 dioptri. Gitu. Jadi, standar aja soalnya ini apa namanya mengerjakannya ya pakai rumus ini doang gini. Ya, karena ini kan ngomongin lensa biasa, cuma dihubungkan dengan mata karena ada mata di belakangnya. Ya, itulah
Di hubungannya melalui SI dan SO. Itu. Ya. Saya dan Tira kenapa nih? Oke, masih ada 10 menit. Kita lanjut ya. Kamera tadi sudah. Loop perlu dibahas lagi nggak? Yang kira-kira masih kurang dari kalian yang perlu dibahas yang mana? Supaya waktunya juga bisa saya bagi. Halo? Atau mau diurut aja? Aku mahal. Diurut aja ya. Oke, sekarang loop. Loop ya. Loop kaca pembesar merupakan alat optik yang menghasilkan bayangan. Oh, ini pengetahuan biasa ya, pemahaman dulu ya. Loop kaca pembesar merupakan alat optik yang menghasilkan bayangan yang memiliki perbesaran apa? Nah, ini loop ini kan hubungannya dengan mata, udah pasti perbesaran angular. Gitu ya. Perbesaran angular. Kalau perbesaran linear itu tidak ada kaitannya dengan mata sebenarnya. Di mikroskop itu ada perbesaran linear, ya, itu karena di objektif doang. Nanti objektifnya itu baru ditransfer lagi menjadi pengamatan pada okuler. Nah, artinya perbesaran pada okuler itu makanya pada lensa okuler itu disebut perbesaran angular ya. Oke, jadi jawabannya angular. Untuk menghasilkan perbesaran maksimum, benda harus ditaruh di ruang berapa? Pak MB selalu ngomong untuk loop, bayangannya itu yang harus dilihat oleh mata langsung itu bayangan maya. Nah, bayangan maya, anak-anak, bayangan maya. Oke, sebentar, saya ngomongin cari loop lagi ya, biar gampang. Nah, bayangan maya, oke, dia harus berada di daerah ini, daerah apa ya namanya? Daerah sinar datang gitu ya. Nah, dia harus berada di ruang 1 atau maksimal di fokus. Maksimal di fokus. Tetapi kalau permintaannya tadi agar maksimum ya, perbesarannya maksimum, ya maka dia harus berada di ruang 1. Nggak mungkin di ruang di titik fokus. Kalau di titik fokus itu perbesaran paling minimum karena dia dalam kondisi rileks. Jadi kalau maksimum harus di ruang 1. Nah, tinggal ruang satunya jaraknya berapa? Ya nanti harus diatur SO-nya sedemikian rupa supaya ini jatuh di PP karena itu adalah perbesaran yang paling maksimum. Gitu ya. Jadi balik lagi ke sini. Jadi kalau ditanya benda harus diletakkan di mana? Udah pasti di ruang 1. Ruang 1 itu yang mana, nak? Pak MB balik ke sini nih. Ini ruang 1 nih antara fokus dan lensa. Ya, ruang 2 yang fokus dengan 2F, ruang 3 2F sampai ke tak berhingga sana. Lalu ruang 4 yang mana? Ruang 4 itu ruang 4 bayangan sebenarnya ya. Maksud saya tadi ruang 4 bayangan itu yang mana? Jawabannya sebelah sini nih ya. Nah, itu pengetahuan prasyarat yang pernah Pak MB sampaikan ke kalian. Oke ya, jadi benda pasti berada di ruang 1. Menghasilkan bayangan apa? Udah pasti bayangan maya, karena itu yang ngelihat mata langsung. Jadi harus disetting supaya bayangannya maya kan. Karena di ruang 1 itu memang bayangannya maya. Nah, lalu tegak atau terbalik gitu ya. Nyata, oh ini nyata, maya, tegak. Nyata, maya, tegak. Nyata dan maya itu pasangan, tegak dengan, oh nggak ada. Nggak ada pilihan. Oh, oke. Ya ini kayaknya ini koma, harusnya ada tegak atau terbalik ini ya. Nah, tegak atau terbalik jawabannya tegak. Dan diperbesar di ruang 4. Ya, oke itu pernyataan. Nah, sekarang ini nomor 5 hitungannya nih. Sebuah loop 10 dioptri. Nah, 10 dioptri ini itu memberi informasi fokus ya. Jadi P sama dengan 100 per F. Berarti 100 per F sama dengan 10, maka fokusnya sama dengan 100 per P. 100 per P. Jadi 100 per 10. Jadi ini sama dengan 10 cm. Itu fokusnya loop. Mengamati benda pada jarak X dari loop. Oke, ada kemungkinan ini di fokus atau di ruang 1. Itu doang. Jika loop digunakan nempel pada mata, nah ini masih ingat ya, ada 2 kemungkinan, bisa aja D sama dengan 0, tapi juga ada kemungkinan D tidak sama dengan 0 untuk loop, khusus untuk loop. Dan pengamatan, nah ini yang menjadi kunci nih, berakomodasi maksimum dengan PP 30 cm. Tentukan jarak X dan perbesaran loop.
Ya. Nah, supaya ada, sebentar saya turunin dulu. Silakan dimulai dihitung-hitung. Saya hapus dulu supaya tidak. Oke, ya. Informasi fokusnya sudah ada. Sekarang satu lagi, SI-nya karena dia maunya akomodasi maksimum, berarti SI-nya sama dengan min PP. Kita cari PP-nya berapa? 30 cm. Berarti SI-nya sama dengan min 30. Jadi kita sedang mencoba mencari data dari lensa yang berfungsi sebagai loop. Jadi SI-nya min 30 cm. Nah, ini sudah ada F, sudah ada SI, ya tinggal SO. Gitu ya. SO itu siapa sih sebenarnya? Kita coba lihat nih. Dipakai untuk mengamati benda pada jarak X dari loop. Berarti ini sebenarnya adalah SO-nya. Nah, kalau udah F sudah ada, SI sudah ada, SO-nya dicari, ya tinggal gampang pakai rumus ini aja. Seper F, seper SO ditambah dengan seper SI. Kan gitu. Ya. Jadi, yang tadi, SO sama dengan shift. Dibagi dengan SI dikurangi F. Jadi SI-nya itu berapa? Min 30. Ya. Min 30 kali fokusnya tadi 10 dibagi dengan min 30 dikurangi 10. Jadi berapa itu? Min Pak MB tetap tulis 10 dibagi dengan min 40. Gitu kan? Jadi 30 per 4. Ini jadi positif ya. Ini jadi positif. 30 dibagi 4 itu 7,5 ya. 7,5. SO-nya 7,5. Ini pasti berada di ruang 1 nih. Coba aja. Ruang 1. Maksimal paling sama sampai fokus. Nah, fokusnya kan ada 10 cm. Ini SO-nya 7,5. Udah pasti di ruang 1. Karena memang itu teorinya begitu. Konsepnya begitu. Ya. Ini sudah ya. Nah, sekarang perbesaran. Nah, perbesaran itu perbesaran angular ya. Perbesaran angular, mudah-mudahan masih ingat, PP selalu sebagai acuan dibagi dengan SO/OK. Ini nggak ada pakai okuler ya kalau loop ya, SO gitu ya. SO. Berarti PP-nya berapa? 30 cm. SO-nya berapa tadi? Ini 7,5. 7,5 tadi itu 30 per 4 ya. Nah, berarti sama dengan 4 kali. Gitu. Ya. Jadi harusnya sih gampang lah ya soal ini ya. Oke, apalagi kita masih ada waktu, 2 menit udah nggak cukup. Ini kayaknya udah pernah saya bahas. Lalu pikir teropong ya, coba kita lihat teropong bisa nggak cepat. Sebuah teropong bumi memiliki jarak fokus lensa objektif 40 cm. Objektif ya. Nih. Ini objektif, fokusnya 40 cm. Nih, fokus 40 cm di sini. Digunakan oleh seorang hipermetropi dengan PP 40 cm pengamatan tanpa akomodasi. Menghasilkan perbesaran 4 kali, panjang teropong 66. Hitunglah fokus okuler. Wah, ini agak rumit. Kayaknya nggak cukup untuk 2 menit saya bahas ya. Tapi oke deh, yang apa adanya aja. Ya, jadi ini 40 cm karena ini teropong bumi, berarti ini pasti di tak beringkas sana, bayangannya akan jatuh di sini. Oke. Lalu di sini ada lensa pembalik. Oh, nggak ada lensa pembalik ya? Oh, yang ditanya lensa pembalik. Fokus okuler dan lensa pembalik. Ya, jadi di sini nanti akan ada 4F pembalik. Lalu di sini akan diatur supaya memenuhi kejadian ini nih. Ini. Ya. Jadi pengamatan tanpa akomodasi berarti hipermetropi itu PR-nya tak beringga. Nah, ini mungkin informasi yang kurang. Ya, maksudnya bukan kurang, tapi kamu harus ngerti. Hipermetropi PR-nya tak beringga karena itu dipakai kalau dia tanpa akomodasi. Ya. Jadi kalau tanpa akomodasi, anak-anak, tanpa akomodasi ya, maka benda ini kan bendanya nih, benda dari sini nih, yang terbalik nih. Benda ini harus jatuh di fokusnya ini, okuler. Kenapa? Supaya bisa dilihat oleh mata tak beringga, mata hipermetropi di sini.
Karena tanpa akomodasi masalahnya. Jadi meskipun ada PP di sini, itu nggak ada hubungannya dengan itu. Nanti mungkin dipakai di perbesaran angular. Ya, jadi fokusnya okuler di sini. Ini fokusnya 2 kali fokusnya pembalik. Ini 2 kali fokusnya pembalik. Lalu ini fokusnya objektif. Jadi panjang teropong kan udah dikasih tahu nih. Berarti ini 40 tambah 4. Jadi teropong itu, panjang teropong itu 66. Itu sama dengan 40 ditambah dengan 4 FP ditambah dengan fokusnya okuler. Itu sama dengan 60. Ya. Nah, ditanya kebetulan dua-duanya nih. Oh, sorry. Kayaknya saya harus berhenti karena udah. Ya, saya stop dulu. Anak-anak. Mudah-mudahan nanti ya nanti saya coba, pasti saya kasih habis ini di liburan mungkin ya. Mohon izin supaya kamu juga bisa punya waktu yang ini untuk pengambilan soal apa nilai yang 20%, pasti nanti saya akan kirim tugas di entah di Edpuzzle ataupun di soal-soal ya. Baik, silakan disiapkan anak-anak. Siap, berisalah. Terima kasih. Yo, oke nak. Terima kasih, Pak. Yo.